Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia selalu. Jumpa kembali dengan saya Risma Panca Patriani. Kali ini kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi. Target apa saja yang harus kita dapatkan ketika kita setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi? Target pertama adalah Bapak Ibu guru dapat memahami pembelajaran berdiferensiasi dan pengelolaan sosial emosional serta menerapkannya dalam pembelajaran. Target kedua, Bapak Ibu guru dapat memahami dan merancang RPP terdiferensiasi. Target yang ketiga adalah Bapak Ibu guru dapat mengimplementasikan RPP terdiferensiasi dalam pembelajaran. Kita masuk kepada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini dibuat oleh seorang yang bernama Carol Tomlinson yang merupakan pioner dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Dalam bukunya, Tomlinson mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Bagaimana tujuan pembelajaran berdiferensiasi? Tujuannya adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Orientasi pembelajarannya yaitu berorientasi pada kompetensi, membutuhkan asesmen yang bervariasi dan berkala. Ada 3 aspek kebutuhan belajar siswa menurut Tomlinson. Kenapa kita harus mempelajari 3 aspek ini? Karena untuk dapat kita melakukan pembelajaran diferensiasi, kita harus memahami terlebih dahulu 3 aspek kebutuhan belajar siswa. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Baik, kita akan membahas tentang kesiapan belajar murid atau readiness. Tingkat kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualnya atau IQ, namun pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh murid saat mereka akan belajar. Apakah sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan diajarkan? Tujuan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar untuk memodifikasi sejauh mana tingkat kesulitan dalam bahan ajar yang akan diajarkan, sehingga siswa dapat memenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian, kedua, minat murid. Menurut Tomlinson, ada beberapa tujuan pemetaan murid dalam merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan pada minat murid. Antara lain, yang pertama, membantu murid menyadari bahwa adanya kecocokan atau kesesuaian visi antara sekolah dan keinginan murid sendiri untuk belajar. Yang kedua, menunjukkan adanya keterhubungan antara semua pembelajaran atau dapat kita katakan terintegrasi. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan bagi murid untuk mempelajari keterampilan atau ide yang belum familiar bagi mereka. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid. Pendidik pastinya sudah memahami bahwa setiap tahun murid yang berbeda akan menunjukkan minat yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, profil belajar murid. Dalam masalah ini, kita sering disebut dengan gaya belajar murid. Gaya belajar murid dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, 1. Belajar lewat melihat atau visual, dapat melalui media diagram, PowerPoint, catatan, grafik, peta, bagan, video, dan sebagainya. Yang kedua, belajar dengan mendengar atau auditori, melalui penjelasan guru, membaca dengan suara keras, mendengarkan musik, dan sebagainya. Yang ketiga, belajar dengan menggerakkan hanya sebagian atau seluruh tubuh kinestetik melalui peregangan tubuh, hand-on, memegang atau menyentuh benda-benda yang menjadi bahan atau materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Jadi Bapak Ibu guru hebat bahwa kita ketika akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus mempersiapkan melakukan pemetaan terhadap ketiga aspek tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk sesi ini
Cukup di sini saya menjelaskan. Sesi selanjutnya untuk bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi, kita akan berjumpa kembali pada season selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.